Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner. Kali ini sama gua Bayu Indra. Kita udah kedatangan tamu podcast dari film Rumah Iblis. Ada Mbak Wanda Hamidah, halo. Halo. Ada Sarah. Halo. Dan ada Om Egi. Halo. Terima kasih buat Kes nih udah mampir ke Tribun Corner nih di tengah kesibukan pasti nih. Terima kasih udah ngundang kita ke sini. Iya. Rumah Iblis. Apa yang bisa diceritakan dulu nih dari film Rumah Iblis? Mungkin dari Mbak Wanda mulai. Filmnya tentang apa? Jalan ceritanya. Yang pasti itu adalah rumahnya iblis, Cih. Wah. Karena di dalam rumah tersebut terjadi kegiatan-kegiatan yang mengerikan, Cih. Ya nggak boleh dibilang, nggak boleh dibilang. Masih nonton nih. Baru mulai udah ada lagi yang bisa. Artinya gini sih, sebetulnya rumah itu adalah rumah yang dimiliki oleh sepasang suami istri. Saya Bu Sari ini istrinya Pak Broto. Pak Broto itu diperankan oleh Mas Wani. Nah, rumah iblis ini dua pasangan suami istri itu yang memiliki rumah tersebut ya. Kok jadi saya ngomongnya begini ya? Iya, tiba-tiba Masuk karakter tiba-tiba masuk karakter. ada medok ya. Secara tak sadar ya, saya jadi masuk ke karakter saya. Tolong ini bukan rumahnya ya, jangan. Tolong. Terlalu menjiwai, Iya. terlalu menjiwai. Jadi waktu itu saya istrinya dari Pak Broto, terus udah gitu suami saya itu kan pelukis. Nah kami tuh tidak dikaruniai anak. Nah kami pasangan suami yang mungkin istrinya nih bosan akan hidup yang kok begini-begini aja gitu, terus pengen sesuatu yang ya sekarang banyak terjadi ya, orang mau kayak instan ya. Semacam pesugihan gitu Iya kan. betul gitu, pokoknya mau kaya yang instan karena udah jenuh dengan kehidupan. Ya sebetulnya kan ini reality juga di masyarakat, banyak yang pengen kaya instan ya, tapi dengan cara-cara yang tentunya Tidak benar dan melibatkan minta pertolongan, bukan minta pertolongan Tuhan tapi minta pertolongan iblis. Mengundang iblis hadir ke dalam Rumahnya. rumah tersebut demi berharap akan mereka mensejahterakan hidupnya mereka berdua. Itu bersekutu dengan iblis, jangan-jangan ini. Bersekutu dengan iblis sih intinya. Kalau Makanya dinamakan rumah iblis karena rumah itu tempat berkumpul pada iblis, pesugihan. kirain akan banyak iblis-iblis yang di rumah itu. Kalau Om Egi, di film ini perannya Om sebagai siapa Om? Saya bekerja di rumah keluarga Broto. Nah, dari situlah saya menjadi apa ya, memberikan gambaran yang tahu peristiwa Biasa yang saksi-saksi terjadi nih, yang tahu di rumah Pak Broto itu gitu. Biasanya karakter-karakter seperti ini yang suka dikulik-kulik sama karakter utama nih biasanya nih ya. Ya. Karena nggak ada yang tahu, orang masyarakat sekitar tuh ngelihat rumah itu kan aman-aman, damai, suami istrinya baik, suami istri yang terpandang, baik gitu. Ternyata Di dalamnya. Waduh. Sampai datanglah sebuah keluarga dari Jakarta. Nah ini dia. Jakarta. Berarti keluarganya Sarah sebagai Saya sebagai adiknya Maya. Mbak Maya. Mbak Maya. Mbak Maya. Apa jadi medok juga ya? Jadi Semua masuk karakter nih. Wah, nggak ada medoknya di karakternya. Ya enggak apa-apa masuk karakter. Tapi jangan dibawa ceritanya ke sini ya. Tapi ya jadi adiknya, jadi tante lah, karena kan ada anak-anak kecil juga. Jadi karakter aku tuh yang lebih menggantikan, yang nge-switch lah dari mana film itu mulai intens ya. Dan karakter aku masuk mulai agak ceria dikit lah. Sebagai siapa namanya? Leli. Apakah Tante Leli. sosok Leli yang banyak dihantui di rumah itu atau seperti apa? Langsung menyimpan rahasia lagi. Aku
aku paling bagus kalau nggak spoiler. Wah, baik. Tapi kalau untuk secara film Rumah Iblis itu horor yang seperti apa sih? Apakah dia mungkin yang thriller yang mungkin berdarah kah, atau yang semacam teror, atau seperti apa nih? Bisa dibilang mix sih. Ada terornya, Ada terornya, ada berdarah-darah, mistisnya, ada ya film horor kan selalu ada, harus ada itu ya, jump scare-nya. Wah, itu pasti tuh. Dan lebih tradisional juga sih, karena Ya. di sini kan ada pesugihan yang melibatkan ritual, ritual Itu dan tuh pengorban. Ini benar-benar pesugihan yang mengorbankan, membutuhkan darah demi membutuhkan nyawa, membutuhkan tumbal fresh ya. blood, tumbal untuk bisa diterimanya. Pak Broto ini kan seorang pelukis ya, yang saya dan Pak Broto saya sebagai istrinya Bu Sari dan Pak Broto jenuh dengan kehidupan mereka kok yang biasa-biasa aja. Mereka tuh pengen yang wah kaya raya seperti orang lain lah, gitu kan. Jenuh kok hidup kita bertahun-tahun begini-begini aja. Coba dia lakukan sesuatu yang tidak biasa. Iya. Nah, tidak biasanya itu ternyata yaitu membutuhkan ritual dan pengorbanan nyawa, darah gitu, dan ada upacaranya di dalam supaya persembahan itu bisa diterima, supaya iblisnya mau datang dan memberikan apa yang mereka mau gitu. Ya, ini Pak Broto kenapa iseng ya pesugihan ya, kan udah ngelukis aja udah paling bener Nah, pada. melukis dan ya supaya laku lukisannya supaya harus laku. ada. Oh. Merahnya itu di lukisan itu merahnya dari darah beneran. Jadi Wah. supaya lukisan ke siapapun yang melihat lukisan itu Seperti menjadi hidup ya. wow gitu, karena memang darah beneran yang dipakai sama Pak Broto. Itu. Jadi bukan Dengerin. cat. Jadi siapapun yang melihat akan terpana dan membeli berapapun dengan harga yang sangat Oh, itu fantastis. yang dicari Nah, dari pesugihan ini ya, Mas Pak Broto itu. itunya, Ya. betul. Kalau Sarah sebagai Lely ini, hal baru apa nih yang didapetin dalam acting di film horor? Kan juga sebelumnya udah ada nih, terus yang sekarang horor lagi, yang ngebedain akhir buat Sarah kayaknya mau deh main di sini. Kan ini syutingnya waktu itu tahun lalu ya, udah setahun. Jadi kalau dihitung-hitung itu masih, jadi ini film ketiga aku, jadi baru horor aku yang kedua. Jadi in a way belum sering horor lah ya. Jadi yang membedakan sih paling karakternya sih, karena memang karakternya beda dengan aku yang sebelumnya, dan juga ada tantangannya, nggak tantangan juga sih, tapi karena mesti kan menjadi tante menjadi tante muda dan juga mesti deket sama anak-anaknya itu. Paling pas pertama sih karena disuruh deket ya sama anak-anaknya itu, tantangannya itu sih pas pertama, tapi lama-lama juga udah deket. Pas syuting juga emang selalu main-main juga sama anak kecil itu. Jadi bonding sama anak kecil itu iya, aja. mesti bonding karena mesti kelihatan kan ya kedeketannya Iya. gitu kan di filmnya. Dan paling pas baca skripnya sih, karena udah pasti kalau horor ada tantangan yang berbeda-beda kan ya. Jadi paling itu sih ya. Apa yang di sini mungkin lebih fisik kah? Ada yang mungkin larian atau mungkin yang mau fisik? Ini nanyanya nih kayak bisa spoiler ini Lagi ditahan. kita lihat aja. Oke, kita lihat aja. Kalau Om Egy, dari sekian banyak film horor yang sudah Om Egy perankan, dan di film ini apa nih Om yang membedakan Om? Masih jadi dukun juga kah Om? Ada? Nah, di sini jadi abdi ya, pengabdi di sebuah Pengabdi aku Mokat. dan Pak Broto.
pembantu di rumahnya keluarga kaya ini, gitu. Kalau secara karakter ada yang baru nggak buat seorang Om Egi? Ya baru jadi pembokat itu. butuh pendalaman sulit kah Om? Aslinya gitu kan. Maksudnya gitu di rumah maksudnya. Ya enggak, setiap karakter itu saya selalu melihat ini menarik gitu. Menarik bagaimana membuat orang percaya gue tuh pembokat, gitu kan. Gimana caranya? Ya harus dilihat nanti hasilnya. Kita kan berusaha. Oh ya, Om Egi juga bisa rahasia lagi. Enggak, bukan rahasia, tapi kita nggak mau memuji diri sendiri. Oh iya. Nah, humble. Ya, makin senior makin humble. Iya, makanya. Pokoknya kalau di sini kan yang adegan berat nih pasti ada Pak Broto, suamiku nih yang antagonis. Terus ada Bang Egi yang protagonis. Jadi dua-dua ini saling menyeimbangkan dan mereka tuh banyak di satu scene yang sama gitu. Jadi ada yang dua aktor hebat ini main dalam satu scene dengan karakter yang 180 derajat sangat berbeda. Karena dalam Keren kehidupan banget sih. yang asli yang antagonis tuh Wani. Mas Waninya nggak ada, nggak bisa membela diri. Mumpung nggak ada. Enak di framing. Diomongin nggak apa-apa gitu. Oh jadi ada adu ilmu nih apa gimana gitu? Ya enggak. Oh, Beda ini Peran ini kan karakternya 180 derajat. kebagian yang enak gue. kalau Mbak Wana juga antagonis gak sebagai istri? Itu rahasia juga. kita dengar rahasia jadi lah ini film rahasia iblis ya. Yang penting lihat aja ini udah. Rahasia iblis. Saya tuh 2 kali sama Wani. Dulu di film yang lain tuh kita sama-sama jadi tahanan gitu. Nah, Nggak bisa ngenyek. Kalau di sini bisa dia. Dia yang jahat. enak kok orangnya nggak ada di framingin terus nih. pokoknya di film Rumah Iblis tuh kalau saya sih orang kan nggak menyangka ya, wah saya sebagai sosok suami istri sama Pak Broto ini kan sebagai istri yang patuh gitu. Ternyata di luarnya dia mempunyai ambisi yang tapi itu nggak diketahui orang. Nah, Di balik ambisi itu apa nih teman-teman nih? Kita harus tonton nih kami. ambisinya dia bosan menjadi miskin. Bosan jadi istri seorang pelukis. Iya. Kalau syuting gimana syutingnya? Syuting di Kaliurang, Jogja. Kalau berapa hari? Enak banget sih, seru. 2 minggu. Suasananya tuh udah, pokoknya mistis banget ya, dekat Merapi kan. Oh itu. Oh Merapi om dari. Mistis lah itu. Udah bikin sempet cerita Jadi ya. sangat mendukung untuk kita syuting film horor. Dan memang setiap rumah itu kan nggak ada rumah kecil kan, udah bangunannya bangunan tua, pasti bangunannya udah ratusan tahun, bangunan dari zaman Belanda, rumahnya nggak ada yang kecil, semuanya rumah-rumah besar dengan bangunan lama. Tapi ada yang Dan yang ada yang pasti menempati. banyak yang menepati, itu dia yang kita nggak bisa lihat itu. Saya pikir masih yang menempati warga lokal. Enggak, pasti kan rata-rata di situ kan seperti villa bukan rumah tinggal ya. Oh iya. Jadi Tempat hiburannya. dan ya itu pasti ada penunggunya kalau rumah udah ratusan tahun Iya sih pasti. begitu kan. Kalau misalkan biasa lah kalau misalkan syuting film horor, kalian bertiga ada yang mungkin pernah ngalamin kejadian mistis? Nah kalau aku ada kejadian memang pas scene terakhir tuh udah malam juga ya, udah jam 11 malam, udah jam 12 malam. Itu memang scene penting sih karena di situ terjadi scene ritual pesugihan itu. Nah semuanya sebetulnya kita nggak merasa ada apa-apa, tapi tentu dengan wangi menyannya benar, bunga-bunga yang harus ditaburkan, sampai kemudian ada inilah ada adegan mayitnya, ada adegan, pokoknya adegan persembahannya itu di situ kan, itu scene yang berat. Terus kemudian semuanya berjalan lancar sampai pas kita review lagi di, kan biasanya kalau udah selesai scene kita review, kita lihat lagi,
ada bayangan siapa. Semua orang yang lagi syuting nggak tahu itu siapa Bayangan yang masuk ke dalam kamera. bayangan hitam atau putih. Nah itu dia, dan tertangkap kamera. Misalnya kayak kita lagi syuting nih seperti gini, tiba-tiba di pintu depan tuh ada, kita lihat di kamera nih siapa yang nunggu di pintu itu, tapi semua melihat pada diri mereka, nggak, itu bukan gue, itu bukan gue, itu bukan gue. Terus siapa dia? Nggak ada yang tahu. mau masuk film Jadi juga. kayaknya Mereka jadi syuting. kayaknya dia nonton gitu. Dia nggak di dalam adegan di sini, dia kayak nunggu di situ tapi tertangkap kamera. Ini siapa? Jadi dia memang nungguin kita. Kira-kira akan masuk di film nggak tuh? Nah, nggak tahu. Kita lihat juga sendiri nanti. Itu biasanya mereka tuh mau casting gitu. Jangan om, masa ikut casting. Masa ini bukan talent ya hantunya ya? Masa gitu? Ekstras. Tapi ya, Ekstra asli masa enggak dong. Kan ada memilih untuk nunggu nonton ya. Kalau mereka memilih untuk masuk ke dalam Mas, pemeran masih kan ujian itu lagi. mengerikan sekali ya. Tapi nggak maksudnya nggak keganggu yang sampai agak tertunda. Syutingnya kan kalau waktu Mbak Wan itu Kita ada hujan-hujan juga sih ya, tapi nggak beberapa kali hujan sih, hujan deras gitu, tapi nggak terlalu. So far ini kok on time gitu, nggak mengganggu, baik-baik. Baik-baik, masih sopan. santuy. Kalau Sarah ada mungkin Nggak ada sih. Sadly nggak. kok sedih. Nggak, karena setiap kali misalnya kayak syuting film horor itu pasti aku cuma dengar cerita doang. Kayak mungkin paling sering kayak dari kru ya. Dan pasti mereka kayak bilang kayak ada Penasaran apa dia. gitu. Iya, penasaran gitu. Tapi jangan di sini. Kayak at least kayak Tinggal cuma mau sih. lihat doang gitu kayak itu apa gitu. Tapi emang kamu tuh orang yang nggak peka kah atau sebenarnya selama ini belum pernah mengalami sama sekali? Nggak pernah sih mengalami. Paling cuma kadang-kadang kalau emang syuting tempatnya agak ya serem, paling cuma agak kayak gitu doang sih. Tapi nggak pernah lihat atau denger apa-apa gitu sih. Dengar terus ngerasain Enggak juga. sih. Tapi ketika syuting kayak yang film ini kru yang lebih banyak mengalami mistis itu tadi kalau tadi. Kalau di sini aku nggak dengar sih. Ada atau enggak? Ada gak sih? Aku nggak dengar sih kalau yang di sini. ya kalau di film horor syuting gitu ya, pengalaman saya ya. Banyak sih cerita-cerita itu, dan biasanya kru yang lebih mereka lebih lama ya. Siang malam Karena kita capek juga kali ya. Capek juga ya. mungkin dalam keadaan capek, nah ada yang nemenin gitu ya, selalu ada gitu. Bang ngebantuin bang, ngebantuin ngangkat kamera gitu. Pegangin lampu gitu. Kalau Megi yang di sini ada nggak pengalaman? Di syuting ini enggak. Dari Aman. yang lain juga nggak pernah. Masa? Mungkin mereka udah teman Baik-baik gue sih. gitu ya. udah apa nih? udah Baik-baik, hafal. cuma kelihatan aja Oh, di kamera. cuman kayak tadi dong bayang-bayang gitu aja ya. Mereka juga nggak tahu mereka kelihatan. Ya nongol lagi mas. Royalti harus dibayar nih. Nah, Kalau ketawa nongol minta honor Iya juga. kan? Bisa kali itu satu scene gitu. Ini kan produksinya dari PH Malaysia ya. Kalau misalkan buat kalian bertiga, ada nggak sih mungkin bedanya ketika main sama PH Indonesia lokal sama mungkin diarahkan atau mungkin dipandu sama teman-teman dari Malaysia di rumah produksi ini? Mereka ada beberapa ini dari Malaysia sih ya, datang selama syuting, mereka mengikuti proses syuting kita, tapi kemudian juga maksudnya nggak ya, mereka cuma memantau aja sih gitu. Dan ya tentunya kita berharap film ini juga sukses di Malaysia juga, nggak cuma di Indonesia gitu. Kayaknya mereka leave it up to us gitu di Indonesia, karena ini kan memang cerita di Indonesia, dan menyerahkan dan percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepada tangan dinginnya Pak Sutradara Mas Trias.
gitu. Tapi udah ada wacana kalau misalkan akan dibawa ke Malaysia, Iya. Malaysia juga. Pastilah, Iya. pastilah mereka. Karena film kita tuh horor laku di sana. Hampir semua film horor yang saya ikutin itu sebagian besar yang sukses di sini tuh laku di sana. Malaysia, Thailand, Vietnam, itu banyak itu film kita yang bisa masuk gitu. Nah, kalau menurut Om Egi, peluru dari film ini yang akan kemakan sama teman-teman di luar negeri sana apa nih Om? Ya mungkin yang ya itu masalah yang apa Ritual? berhubungan dengan budaya ya. Karena ini di ritualnya juga kan ada kayak apa ya, kayak upacara-upacara yang mungkin di tempat lain nggak ada gitu. Kan ada kayak apa ya, menyan-menyan ya. gitu-gitu ya. Kalau produser berarti ketika ngeliat ritual itu dia juga baru pertama kali kah? Mungkin ada cerita dari produsernya saat ngeliat proses syuting ritualnya. Oh kayak gini ya ritualnya, pakai menyan, pakai bunga. Ada ya? Nah, nggak tahu deh. Ada cerita nggak sih dari ke pemain? Ya di kita kan begitu kan, Iya. di Indonesia gitu. Mungkin di Thailand atau di Malaysia mungkin beda gitu. Itu mungkin salah satu keunikan ritual kita. Menyannya beda, cemenyannya beda, bunga-bunganya beda. Terus ini di sini juga ada mantra-mantranya juga beda. sinden. Sinden, ya salah satunya itu juga sinden. Mantranya mantra beneran ada atau yang selalu Kayak ada lagu-lagu itu, lagu-lagu yang si- kalau yang didengerin yang tuh jadi serem sinden? gitu. Siapa? Ada salah satu pemain kah yang mungkin dijadikan sinden atau sinden dari extras lokal? Lagunya aja sih. Oh lagunya aja. Pokoknya setiap kali kita ritual tuh ada lagu yang Tapi- sangat khas Jawa. Tapi kalau didengarin di lokasi syuting, Ya, nggak dengerin di lokasi syuting, Oh, kamu iya. malam-malam sendiri di kamar pasang. iya sih. Itu juga sih. Apa ya lagu-lagu ini padahal bagus loh. Kenapa? Karena terasa lagu itu horor bisa ya? mengundang Iya, iya. kedatangan tamu-tamu yang Itu yang bener ngundang ya? iya, mau coba nggak? Jangan dong. Jadi tiba ya kita coba Jangan. sini. Syutingnya bingung besok-besok. Kalau Sarah di film ini banyak chemistry sama Aura Kasih atau sama Edward? Sayang sama anak-anak. Kayaknya equal deh, karena emang paling iya equal sih, karena setiap kali kalau scene sama Kak Aura, saya ada Kak Edward juga. Kalau sama Kak Edward, sama Kak Aura juga. Atau nggak at least kayak scene-nya kalau cuman sendiri sama mereka aja, salah satu mereka cuma pendek lah scene-nya. Gitu. Jadi ya equal sih paling. Ketika harus sama anak-anak ngebangun bonding chemistry itu yang menarik apa nih dari Sarah ketika melakukan pendekatan sama mereka, tapi ini kan sebuah film horor nih, berarti harus ada bukan yang ceria-ceria banget gitu. Iya, kayaknya kayak ada beberapa scene memang yang kayak mereka sebenarnya harusnya udah capek, kelihatan capek gitu kan. Dan anak kecilnya pasti cerewet Iya, banget lah ya, iya. bisa behind the scene, terus kadang-kadang kayak, oke, udah serius ya, kita mesti serius, oke. serius. Karena kan mereka pasti kayak main-main gitu kan, masih kecil, dia kayak, serius. Masih di bawah main-main gitu ya. Iya, bercanda. karena kan juga apalagi misalnya udah sampai subuh, sampai pagi gitu kan, mereka juga mulai cranky kan, Iya, bisa itu dan dia. itu jadi mesti dijaga juga sih moodnya mereka gitu. Oh berarti kamu yang menjaga selama di lokasi itu kayak ngomong gitu. Nggak selalu juga sih, tapi kan gara-gara emang sering juga scene sama mereka, jadi kadang-kadang ngebantu juga. Tapi kadang-kadang kan emang ada salah satu mamanya yang ngebantu gitu, karena mesti menjaga lah gitu. Tapi akhirnya jadi sedekat apa sih di luar kamera sama mereka? Mungkin masih sering ketemu sama mamanya main-main gitu.
pada sibuk ya. Artis Pada cilik ya. sibuk ya. Iya, memang artis cilik tuh sibuk-sibuk, tapi emang agak sedih sih waktu itu karena misalnya last day, karena ya udah mesti say goodbye, karena emang dia di sini suka main-main aja gitu bareng. Seru sih, karena kan aku juga punya keponakan-ponakan ya, jadi kayak ngerasa kayak keponakan sendiri beneran. Jadi seru lah. Oh, kayak main sama keluarga sendiri jadi Iya, ya. lucu lah. Mbak Wanda setelah comeback beberapa tahun lalu balik lagi ke acting, sekarang banyak film. Di film horor ini apa nih Mbak Wanda yang kepuasan dalam actingnya gitu? Ih, enak nih acting di sini selain ceritanya. Saya menikmati semuanya sih dari film ini. Maksudnya dari ceritanya, dari karakternya, terus chemistry dengan pemain-pemain yang lain, sutradaranya, oke, terus ambience-nya, Kaliurangnya tuh sangat mistis banget. Saya nggak tahu kenapa saya tuh suka banget Kaliurang tuh kayak puncak tahun 80-an ya, Wah, yang masih dingin gitu ya. bayang tuh udah. Kamu belum lahir sih puncak tahun 80 ya? Tapi belum. Aku sok-sok aja, iya tuh tahu kalau belum lahir. Jadi mistis banget gitu. Aku seneng. Terus udah gitu film horor pertama aku. Terus udah film horor pertama tapi udah dapat peran yang lumayan menantang sama artis-artis senior yang udah lama berkecimpung ya, Mas Wani dan Bang Egy yang udah berpengalaman. Jadi pendalamannya lebih mudah kan kalau kita di scene sama artis yang memang udah berpengalaman, udah senior gitu, lebih masuk lagi. Itu sih, senang menjalaninya tuh, happy. Kalau ini tadi menyebut ini film horor pertama, apa yang buat seorang Mbak Wanda tuh akhirnya mau main film horor? Pertama karena saya suka challenge ya, bosen dengan drama yang perannya itu aja. Nah kalau di sini kan perannya ya pertama udah tinggal di desa, berpasangan dengan Pak Broto yang kita berdua tuh haus akan materi ya, terus kemudian yang karakter yang bukan saya, terus penampilannya juga sangat berbeda dengan keseharian saya. Dalam baju atau juga kan di sana kan ya mautnya dari ya bener jadi orang Jawa gitu yang tiap hari aku harus pakai kain, iya. rambutnya harus di sanggul gitu, yang bukan saya sama sekali. lumayan tuh kecil capek tuh sanggul terus tuh. Lumayan ya, cepol dikit lah gitu, yang nggak cantik gitu, terus ya ibu-ibu. Tapi ketagihan nggak? Yang ambisius. Ketagihan horor? Ketagihan. Saya pengen dapat horor yang saya setannya. Kenapa mau orang-orang kan nggak pengen jadi hantunya? Nggak tahu deh, pokoknya Pengen di make up gitu? pengen dapat peran yang orang nggak mengenali, itu ternyata Wanda. Pengen nakut-nakutin orang ya? Pengen kayak, enggak sih, bukan nakut-nakutin, apapun ya perannya ya gitu. Apalagi horor yang nggak tahu deh, yang dengan mimik tertentu, make up tertentu gitu. Tapi belum ada yang nawarin untuk peran hantu. Belum dapat. Doain ya. Kursi sutradara Mbak Wanda Hamidah mau jadi hantu, tolong disiapkan. Kalau Om Egy sudah banyak film horor Om, terus kalau buat seorang Om Egy ini untuk menerima tawaran main di film horor lagi tuh pertimbangannya apa Om? Ceritanya aja kak atau mungkin? Ya banyak hal sih yang bisa jadi daya tarik gitu. Kalau cerita bisa ya, terus komposisi pemain. Komposisi pemain menarik gitu. Oh ada Aura Kasih, oh ada Wanda, oh ada Sarah, oh ada Wani gitu kan. Itu Ada teman lama nih. teman lama nih gitu kan.
musuh nih gitu. Ya itu pemain, cerita itu, terus karakter kita juga itu menjadi daya tarik. Apalagi kalau semuanya ada, Wah, karakternya langsung oke itu. oke nih, komposisi pemainnya baru-baru gitu kan. Nah, itu menarik gitu. Orang baru juga tetap. Oh iya, orang baru juga menarik. Kayak gimana nih gitu kan. Kalau apa namanya Om Egi ketemu sama pemain baru ya, kayak termasuk Mas Ari nih, apa akhirnya Om yang mungkin biasa kan kalau yang artis-artis yang aktor senior juga pada sharing, mereka nggak cuma ngasih ilmu tapi belajar juga dari yang muda gitu. Kalau Om Egi apa yang bisa dilihat dari yang baru-baru gitu? Yang baru-baru ya macam-macam sih, ada yang jadi surprise gitu ya. Oh, ini anak masih muda tapi lebih dewasa gitu ya. Dalam hal peran atau dalam memandang kehidupan gitu. Karena kita kan generasi lama ya. Cara berkembangnya beda gitu sama anak-anak zaman sekarang gitu. Mereka tuh udah mikirin, wih, umur gue segini belum mikir begitu gitu. Bener. Itu terasa gitu. Jadi kita bisa ngelihat dan menyesali. Kenapa gue dulu nggak kayak dia gitu. jadi kayak refleksi diri ya gitu. Coba dulu gue muda. Coba gue tuh. Tapi kalau Om Egi juga ini nggak sih ada apa namanya menolak beberapa film ya, udah masuk film horor ditolak gitu, ada juga gitu nggak sih? Menolak karena waktu mungkin. Karena ya bentrok waktu yang nggak memungkinkan gitu. Biasanya dari sinetron, stripping gitu. Ya pengen juga gitu kan. Oh masih ada nawaran stripping dulu? Masih ada. Dan buat saya juga, saya nggak memandang bahwa ini lebih tinggi atau lebih rendah, enggak. Masing-masing bisa kita nikmati gitu. Cuma waktu aja ketemu ya. Hanya masalah waktu. Berarti stripping tiap hari nih, ya nggak bisa. Gua ada ini, udah ada jadwal bulan depan gitu. Ya mereka nggak ketemunya di situ mungkin. Kalau buat Om Egi masih ada ini nggak sih kayak kalau tadi bawaannya kan pengen ada kedepannya pengen ada peran sebagai hantu gitu. Kalau Egi masih ada keinginan nggak sih dengan banyaknya film yang sudah dibintangi? Ada juga. Apa Om yang belum dibintangi? Gue pengen dapat peran jadi pemusik. Ada apa spesifiknya apa gitu musik? Enggak, pemusik yang sudah nggak laku gitu. Sudah tidak laku. Nah, yang masa lalunya jaya, nah ini udah di masa tua udah nggak laku. Itu menurut aku menarik gitu. Kenapa Om? Kenapa spesifik pemusik ada emang senang musik atau ada referensi melihat? Ya saya senang musik. Kadang-kadang ya, bermain musik juga. Tapi itu kayak gimana ya? Kayak orang yang dulunya sukses sekarang sudah pudar. Nah itu menarik gitu loh. Bagaimana karakter yang menarik gitu. Gimana kondisinya ya, kok mentalnya gitu menghadapi itu ya. Itu menantang gitu buat saya. Kalau dapat gitu asik. Itu ada lagi nih bawa produser dan saudara. Kayak gini mau jadi Horor juga nggak apa-apa. Tapi gitu karakternya. orang juga nggak apa-apa. Oke. Yang penting karakternya. Karakternya kayak gitu. Oke, closing statement nih buat dari kalian bertiga. Apa sih yang akhirnya menarik banget dari film Rumah Iblis sampai teman-teman pecinta film di Indonesia ini harus nonton film Rumah Iblis? Dari Sarah dulu deh. Untuk aku sih
ritualnya sih. Ritualnya, karena ritualnya dari pertama kali aku baca skripnya itu agak berbeda. Agak berbeda dan lumayan interesting jadinya. Dan itu, dan juga yang sudah pasti sih castnya sih. Castnya aku benar-benar emang bisa bilang honored and proud juga lah. Bisa. Mana masih Iya. senior ya. Oke. Kalau dari Mbak Wanda? Harus nonton Rumah Iblis karena nih horor yang kayaknya tradisional Indonesia banget. Wah, bener banget. Terus castnya ya udah nggak usah diragukan lagi ya. Kalau udah ada Bang Egy, ada Mas Wani, udah pasti keren tuh filmnya. Gitu, ada Edward, ada Aura Kasih debutnya. Terus kemudian juga ini apa namanya, lokasi dan kekripiannya itu memang udah kerasa banget, seperti ya memang itu udah, itu bukan di set lagi, memang udah kita horor. syuting as it is, memang rumahnya memang udah sangat creepy banget tanpa harus di set bagaimana gitu. Jadi auranya tuh aura atmosfer kekripian itu udah kerasa banget. Kalian harus nonton. Kalau dari Megi? Ya komposisi pemainnya menarik gitu. Buat aku aja menarik. Buat Om aja menarik. Tiba-tiba ada Aura Kasih main horor gitu kan. Edward main horor, Wanda main horor. Yang saya sebelumnya belum ketemu di film horor dengan mereka kan gitu. Iya. Sarah tiba-tiba main di film horor gitu. Terus ada anak-anak kecil itu kan. Itu komposisi itu aja udah buat saya sih menarik gitu. Rasanya layak untuk ditonton gitu. Kapan tayangnya ini? November. Tanggal Semoga menyusul. pertengahan November. Konon begitu. Simpen ya, November tahun ini ya. Ya, tahun ini. Siap, makasih buat para KS Rumah Iblis sudah memberikan Tribun Corner. Terima Buat kasih. teman-teman Tribuners, thank you udah nonton Tribun Corner, dan jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya, dan sampai jumpa, bye. Bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.